Cek, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini memudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga nikmat untuk terus hadir di majelis ilmu senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita termasuk ke dalam hamba-hambanya yang belajar, berbenah diri, dan ke depan terus menjadi pribadi muslim yang lebih baik sampai ajal menjemput kita. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, malam hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-20. Kami dari panitia tak bosan-bosan mengingatkan kepada para peserta pelajar bahasa Arab online Al-Insan untuk senantiasa murojaah pelajaran di rumah, untuk senantiasa mengulang-ulang kembali materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Ami Ahmad dengan berbagai cara yang itu memudahkan antum di dalam belajar. Bisa sambil mendengarkan video yang kami upload, atau juga dengan membuka buku catatan antum, ya, yang itu bisa meningkatkan ingatan antum terkait dengan pembelajaran. Kemudian kami juga ingatkan kepada para peserta untuk tawajuh kembali di dalam mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ustadz Ami Ahmad hafizahullah wa ra'ah. Bagi para peserta yang hadir di sini, mohon untuk dijaga adab-adabnya ketika bermajelis ilmu. Yaitu diantaranya antum on kamera
ya, dan pastikan tidak ada gangguan di sekitar antum. Kemarin ada yang on cam tapi entah siapa itu, mungkin saudaranya atau anaknya, kakinya ada di atas kepalanya. Ini bukan hal yang baik. Mestinya antum atur, kondisikan antum di dalam suasana belajar. Ya, antum beradab terhadap ilmu. Insya Allah adab tersebut memudahkan antum untuk memahami ilmu. Itulah makanya para ulama itu mempelajari adab terlebih dahulu. Yaitu supaya diantaranya mereka mendapatkan keberkahan dari ilmu yang mereka ambil. Ya, baik, itu saja. Silahkan dipersiapkan catatan antum semuanya, kitab, modul, dan yang lainnya. Menggunakan nama sesuai dengan nama yang didaftarkan. Kemudian juga semuanya mohon on cam ya. Mohon semuanya untuk on cam. Karena Ustadz Ami Ahmad telah hadir di tengah-tengah kita, maka langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustadz Ami Ahmad. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah. Nah, masih semangat semuanya. Masih terbawa suasana 17-an. Jadi semangatnya semangat 45. Nah, semangat perjuangan. Baik, mabrur insyaallah. Kita langsung saja masuk ke materi, melanjutkan pembahasannya kemarin. Silakan dibuka kembali modulnya untuk Dars 8 halaman 32. Nah. Masih membahas seputar konsep badal mubdal. Ini merupakan salah satu uslub atau konsep dalam bahasa Arab. Jadi kalau dihitung, antum sudah mendapatkan 3 konsep. Ya, ada 3 konsep yang sudah kita pelajari. Itu konsep mubtada khobar, konsep idhofa, dan sekarang badal mubdal. Masih menunggu beberapa konsep berikutnya. Ya, masih ada beberapa konsep yang akan kita pelajari nanti insya Allah. Badal mubdal, badal itu artinya pengganti, mubdal itu yang diganti. Ya, dinamakan konsep badal mubdal. Di mana fungsinya kemarin sudah kita pelajari, yaitu secara tinjauan yang sederhana, badal mubdal itu menyebutkan satu oknum yang sama, satu pihak yang sama dengan beberapa lafadz yang berbeda. Berapa lafadznya ini tidak terbatas. Ya, terserah. Mau menyebut 10, 15, 20, ya, boleh. Kalau memang diperlukan begitu. Nah, di mana seluruh lafadz itu nanti hakikatnya kembali kepada satu oknum yang sama, satu pihak yang sama. Ya. Nah. Kemudian dari segi aturannya,
Ya, ini yang benar-benar harus dipegang, aturan badal mubdal ini. Sebenarnya simpel saja aturannya, yaitu i'rab badal harus sesuai dengan i'rab mubdal. Jadi antara badal dengan mubdal itu hanya memiliki satu keterkaitan dari segi i'rabnya. Ya, di mana nanti badal mengikuti mubdal. Maka terkait dengan aturan ini berarti ada dua titik krusial yang harus diterapkan, harus dieksekusi kalau kita mendapati suatu tipe kalimat dengan konsep badal mubdal. Apa itu? Yang pertama adalah menentukan i'rabnya badal, dan yang kedua menentukan i'rabnya mubdal. Gitu ya. Nah, adapun menentukan i'rabnya badal, karena badal itu mengikuti mubdal, maka menentukan i'rabnya badal itu nanti dulu. Ya, tidak usah dieksekusi dulu. Fokus ke mubdal dulu. Tentukan i'rabnya mubdal, kalau sudah ketemu apakah mubdalnya itu marfu, mansub atau majrur, badal tinggal mengikuti saja. Ya. Maka sebenarnya yang paling krusial, yang paling penting adalah ini, menentukan i'rabnya mubdal. Bagaimana i'rabnya mubdal itu? Apakah marfu, mansub atau majrur? Begitu. Nah, untuk menentukan atau mengeksekusi bagaimana i'rabnya mubdal, apakah dia marfu, mansub atau majrur, itu bisa ditentukan, ya, bisa diidentifikasi, dianalisis setidaknya dari dua cara, dari dua aspek. Ya, yang pertama dengan melihat barangkali ada amil yang masuk kepadanya, kepada mubdal itu. Apakah itu amil jar, amil nasab, ya. Apabila mubdal kemasukan amil jar, maka dimajrurkan. Misalnya terkena huruf jar, terkena dzaraf, ya. Atau barangkali kemasukan amil nasab, alat-alat yang membuat nasab. Untuk alat-alat nasab memang kita belum pelajari pada DL1 ya. Nanti di DL2 ada inna wa akhwatuha gitu ya. Itu alat-alat yang membuat nasab. Nah, tapi setidaknya kita sudah punya gambaran bahwasanya salah satu hal yang mempengaruhi i'rabnya mubdal adalah kemasukan amil. Ya, terkena amil itu faktor berubah. Apakah amil jar atau amil nasab. Nah, kemudian aspek kedua yang juga berpeluang untuk mempengaruhi i'rabnya mubdal adalah kedudukan pakem yang dimiliki oleh mubdal. Kedudukan pakem itu kedudukan yang i'rabnya selalu sudah jelas, sudah pasti, tidak ada kemungkinan lain. Ya. Nah, kedudukan pakem yang semacam ini apabila juga dimiliki oleh mubdal, maka berguna untuk menentukan atau mengidentifikasi i'rabnya mubdal. Oleh karena itu kita harus hafal ya, namanya kedudukan pakem, itu kita harus tahu, harus hafal. Makanya di situ saya berikan contoh ya, kedudukan pakem yang sudah kita pelajari seperti mubtada, khobar, dan mudhof ilaih. Adapun fa'il dan maf'ulun bih memang belum kita pelajari. Nanti pada jilid 2 baru kita ketemu fa'il maf'ul. Tapi setidaknya sudah saya berikan dulu ya. Fa'il itu selalu marfu', maf'ulun bih atau maf'ul itu selalu mansub. Mubtada sudah jelas selalu marfu', khobar selalu marfu', mudhof ilaih selalu majrur. Ini contoh kedudukan pakem di dalam bahasa Arab. Dan masih banyak yang lain. Bukan hanya ini saja. Ya, nah, kedudukan pakem semacam ini sekali lagi
berguna untuk membantu menganalisis menemukan i'rabnya mubdal. Misalnya mubdal sekaligus sebagai mubtada. Mubtada itu marfu, ya berarti mubdalnya juga marfu. Kalau mubdalnya sudah ketemu marfu, badalnya tinggal ngikut marfu. Nah, gitu ya. Misalnya mubdalnya sekaligus sebagai maf'ulun bi, di mana maf'ulun bi itu selalu mansub. Berarti mubdalnya juga dihukumi mansub, kemudian badalnya juga ikut mansub. Alurnya seperti itu. Ya, alurnya seperti itu. 6. Atau misalnya mubdal sekaligus sebagai mudhaf ilai, di mana mudhaf ilai selalu majrur. Maka mubdalnya juga dihukumi majrur. Kalau mubdalnya majrur, berarti badalnya juga ikut majrur. Tinggal mengikuti saja. Begitu ya? Baik, mabruk insyaallah. Alurnya seperti itu. Nah, apabila kita sudah memahami bagaimana aturan dari ya badal mubdal, konsep badal mubdal, maka langkah berikutnya yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, kita ketahui adalah bagaimana kita tahu suatu tipe kalimat itu adalah tipe konsep badal mubdal. Kalau mubtada, khobar, dan idhofa itu bisa dirasakan dari maknanya. Kita tahu yang seperti ini mubtada khobar itu dari maknanya. Ada unsur informasi pemberitaan mengenai sesuatu. Mubtada khobar. Begitu pula dengan idhofa. Kita tahu oh konsep ini idhofa melibatkan insting kita untuk merasakan maknanya. Oh ini ada unsur kepemilikan maknanya. Oh berarti ini adalah konsep idhofa. Nah diterapkan peraturannya. Adapun kalau badal mubdal itu tidak bisa dirasakan hanya dengan maknanya saja. Ya, tidak bisa kita mengidentifikasi konsep badal mubdal hanya dari maknanya. Oleh karena itu, ya di sini kita berikan 3 ciri badal mubdal dalam tinjauan yang sederhana yang banyak didapati pada kitab DL, khususnya DL1. Di mana 3 ciri ini kemarin sudah kami sampaikan ya, sebagai semacam disclaimer dulu ya, bahwasanya 3 ciri ini nanti hakikatnya masuk ke dalam kategori badal kul min kul. Ya, badal kul min kul dari 4 macam badal mubdal. Karena 4 macam badal mubdal itu belum kita pelajari. Masih lama, masih di DL3. Tapi karena di sini di pelajaran 8 kita sudah ketemu ya secuil dari pembahasan badal mubdal, ya mau tidak mau kita sampaikan. Begitu ya. Nah, tapi nanti jangan sampai ada kesalahpahaman. Loh, yang pernah saya dapatkan badal mubdal itu ada badal kul min kul, ada badal ba'd min kul, ada badal istimal, ada badal gholab. Tapi di sini badal mubdalnya kok ada isim isyarah diikuti isim yang beralif lam. Gitu ya. Nah, makanya sudah saya berikan disclaimer-nya. 3 ciri ini untuk memudahkan saja. Karena memang nanti di kitab DL ini ya kita akan banyak menjumpai yang setipe ini. Ya, tipenya seperti ini nanti badal mubdalnya. Di mana 3 ciri ini nanti sebenarnya masuk kategori badal kul min kul. Adapun badal ba'd min kul, badal istimal, badal gholat belum saatnya kita pelajari. Begitu ya. Jadi setahap demi setahap. Baik. Sedikit mengulang kembali, kemarin 3 ciri yang sudah kita pelajari. 1, ada isim isyarah dan diikuti oleh isim yang beralif lam. Meskipun tidak selalu 100% isim isyarah yang diikuti isim yang beralif lam itu selalu badal mubdal, tidak. Terkadang juga bisa merupakan konsep idhofa, tergantung konteksnya. Tapi mayoritas kalau ada isim isyarah diikuti isim yang beralif lam, maka itu adalah konsep badal mubdal. Kemarin ada yang tanya, yang mana badal mubdalnya? Ya sesuai dengan cirinya itu.
ada isim isyarah diikuti isim yang beralif lam. Berarti nanti isim isyarahnya itu sebagai mubdal, ya, harap diperhatikan. Mubdal itu yang berada di depan, yang setelahnya badal. Berarti isim isyarah itu sebagai mubdalnya, kemudian lafadz yang jatuh setelahnya yang beralif lam itu sebagai badalnya. Dimanapun itu, mau di depan, di tengah, di belakang, tidak masalah. Ya, selama ada bentuk yang setipe ini, gitu ya, ada isim isyarah diikuti isim yang beralif lam, maka itu adalah konsep badal mubdal. Mayoritasnya, tapi tidak selalu, gitu ya. Nah, kalau yang ada isim isyarah diikuti isim yang beralif lam, itu sebagai mubtada khobar, itu nanti berada di depan tempatnya, berada di depannya. Nah, tidak bisa berada di tengah atau di belakang begitu. Baik, yang penting mindset kita simple saja dulu ya. Kalau ada isim isyarah kemudian diikuti oleh isim yang beralif lam, langsung saja itu adalah konsep badal mubdal. Dibuat simple saja dulu ya. Jangan dipikirkan yang rumit-rumit dulu. Nah, baik. Itu ciri yang pertama. Nanti kita ada analisisnya ya. Baik. Kemudian yang kedua, ada gelar atau predikat diikuti nama pemilik gelar tersebut. Ada gelar atau predikat diikuti nama pemilik gelar tersebut. Gelarnya apa? Nama pemilik gelar itu siapa? Maka inilah konsep badal mubdalnya. Nanti gelarnya sebagai mubdal, ya. Kemudian namanya itu sebagai badal. Misalnya di situ Al-Ustadz Zaid, Al-Imam Ahmad, Asy-Syaikh Ibnu Baz, misalnya begitu ya. Dan lain sebagainya dari berbagai macam gelar dan nama. Simpelnya begitu saja. Gelar diikuti nama. Tapi bukan sembarang nama ya, melainkan nama yang menjadi pemilik dari gelar tersebut. Begitu. Itulah konsep badal mubdal. Dimanapun tempatnya. Mau di depan, kemudian mau di tengah, mau di belakang, ya. Kalau kita menjumpai ada gelar diikuti nama, maka itu adalah konsep badal mubdal. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian yang ketiga, ada status hubungan diikuti nama pemilik status tersebut. Simpelnya adalah status hubungan diikuti nama. Nah, gitu. Status hubungan diikuti nama. Status hubungan ini maksudnya bagaimana? Yang penting menyatakan hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ya. Nah, dan tidak harus selalu manusia dengan manusia. Ya, tidak harus. Baik, bisa apa saja, tapi memang kebanyakannya adalah manusia. Nah, bapak, ibu, kakek, nenek, adik, kakak, paman, bibi, dan lain sebagainya. Gitu ya. Teman, saudara, guru, murid, tetangga, dan lain sebagainya. Nah, misalnya begini. Di mana Hamid? Dia di rumah tetangganya yaitu Zaid. Di mana Hamid? Dia di rumah tetangganya yaitu Zaid. Apa hubungan antara Hamid dengan Zaid? Tetangga. Nah, lafadz tetangga itu adalah lafadz yang mencerminkan status hubungan. Terus siapa nama tetangganya? Zaid. Berarti dua kata inilah yang menjadi badal mubdal, yaitu kata tetangga dan Zaid. Zaid nanti sebagai badalnya, tetangga sebagai mubdalnya. Berarti nanti Zaid itu i'rabnya mengikuti i'rab tetangga. Kalau tetangganya marfu, Zaidnya ikut marfu, tetangganya mansub, Zaid ikut mansub, tetangganya majrur, Zaid juga ikut majrur. Gitu ya, ini yang dimaksud dengan status hubungan diikuti nama. Baik, sebelum kita melangkah ke analisis, barangkali ada yang perlu disampaikan dulu. Ada yang masih ngeluh, mumet, pusing. Moga silakan, saya buka dulu, sesi tanya jawab barangkali. Ada yang ingin bertanya.
Afwan Ustaz, kalau yang contoh tetangga Hamid tadi terdengar seperti konsep idhofah ya Ustaz. Jadi tetangga dari Hamid gitu. Hampir mirip. Yang idhofah, Bapak. Yang menjadi idhofah adalah tetangganya. Tetangganya. Nah, itu nanti itu konsep idhofahnya. Memang ada idhofahnya di situ. Ya, jadi nanti bahasa Arabnya begini. Wa fi baiti jarihi Zaidin. Wa fi baiti jarihi Zaidin. Kata bait dengan jar itu juga idhofah. Jar dengan domir hu atau hi di situ itu juga idhofah. Adapun kata jar dengan zaid ini adalah badal mubdal. Karena Z itu adalah kembali kepada jar itu sendiri. Jarun artinya tetangga, Nah gitu. Jadi harus kita ketahui mana part-part yang menjadi konsep badal mubdalnya. Harus kita telaah. Oh, lafadz ini dengan lafadz ini yang menjadi badal mubdalnya. Karena untuk kasus ciri yang ketiga ini, status hubungan diikuti nama, itu seringnya nanti antara status dengan namanya, nama pemilik status itu biasanya ada sisipan kata, tidak jejer. Tidak jejer. Beda dengan ciri yang pertama dan ciri yang kedua. Kalau ciri yang pertama ada isim isyarah langsung setelahnya lafadz yang beralif lam. Begitu pula yang kedua ada gelar diikuti nama langsung. Adapun kalau yang ketiga status hubungan diikuti nama, maka ini nanti biasanya ada sisipannya. Jadi kita harus bisa menentukan mana mubdalnya, mana badalnya. Jangan sampai keliru. Nah, gitu, begitu kita mengenali dia sebagai menggunakan konsep idhofah, maka kita nggak ragu-ragu untuk langsung menggunakan i'rabnya majrur gitu Ustaz. Jadi kalau mudhof ilaihnya apa, mudhof ilaihnya. Nah, tapi yang namanya badal mubdal tidak selalu dalam bentuk idhofah, Pak. Nah, ya Ustaz. Nanti jari di situ dia majrur karena mudhof ilaih dari baiti. Sebagai mudhof ilaih dari baiti. Jari. Nah, itu jarinya sebagai mubdal. Berarti Zaid ikut majrur. Majrurnya Z itu bukan karena dia mudhof ilaih, bukan. Tapi Zaidin itu nanti majrurnya karena mengikuti jari. Itu dari kata jarun. Huwa fi baiti jarihi Zaidin. Kata Zaidin di sini majrurnya bukan karena dia mudhof ilaih. Zaidun itu tidak sebagai mudhof ilaih di situ, tapi dia sebagai badal dari kata jar yaitu tetangga, jarnya majrur yaitu jari sebagai mudhof ilaih dari baiti. Insya Allah nanti yang seperti ini akan sering kita jumpai, tidak perlu khawatir. Jadi nanti akan semakin paham, semakin matang pembahasannya mengenai badal mubdal. Baik, begitu Pak Budi. Jenengan tinggal di mana Pak? Surabaya di Tangerang. Oh Tangerang. Ngapunten. Saya kira orang Surabaya. Masya Allah dari Tangerang luar biasa. Baik, khair insyaallah. Jika tidak ada lagi pertanyaan, sekarang monggo kita masuk kepada analisisnya. Masih di halaman 34 modulnya, silakan dibuka. Monggo silakan. Yang benar itu gimana? Yang dicontohkan di awal-awal. Misal kayak itu i'rabnya gimana Ustaz? Kayak asy-syekh, al-imamu, al-hadisu, al-albaniyu. Itu gimana Ustaz? Iya. Marfu semua. Ya kalau kedudukannya sebagai mubtada marfu kalau memang di awal kalimat.
Nah, misalnya Ya. yang di antara apa? Mubdal sama itu gimana badal Ustaz? Enggak maksudnya di Ya, antara pertanyaan itu. ya baik. Intinya Itu aja, Ustaz. namanya atful bayan. Kita belum belajar ya. Namanya Baik. atful bayan. Full bayan. Atful bayan, atof. Atof itu ada dua macam, ada atof nasak, ada atof bayan. Nah, Atof atful bayan itu mirip seperti konsep badal mubdal. Kalau atfun nasak itu menggunakan alat-alat atof seperti wa, au, dan thumma. Tapi kalau atful bayan itu tidak perlu menggunakan alat atof. Ya, atful bayan itu adalah suatu lafaz yang diatofkan kepada sebelumnya, tetapi sebagai bentuk penjelasan. Ya, mirip seperti badal mubdal. Misalnya, asy-syaikh al-imam, maksud itu begitu ya? Ya, Ustaz. Nah, al-imamnya ini sebagai apa? Kan begitu ya? Karena yang menjadi badal mubdal kan gelar sama namanya. Bagaimana kalau gelarnya ada banyak itu tadi misalnya ya? Maksud itu begitu ya? Asy-syaikh al-imam al-muhadits misalnya begitu ya, ada 3. Maka nanti yang menjadi badal mubdalnya lafaz yang pertama, asy-syaikhu dengan al-albaniyu itu badalnya. Adapun al-imam al-muhadits ini nanti namanya atful bayan. Atful bayan itu nanti baru akan kita pelajari kalau sudah belajar tuhfah. Ya, sudah belajar tuhfah. Ya, Ustaz. Baik. Nah, gara-gara antum kabur jadi nggak belajar tuhfah kan? Harusnya antum sudah sampai tuhfah loh ya. Sudah selesai jilid 3 gitu ya. Nah, insyaallah. Baik, mabruk insyaallah. Jadi tidak perlu kita pusingkan dulu ya masalah atful bayan ini. Nah, kalau ingin tahu contoh realnya atful bayan itu di awal-awal surat Ibrahim ya. Ila siratil azizil hamidi. Kemudian sudah ganti ayat yang baru Allahi. Nah, gitu ya. Loh, di awal kalimat kok majrur Allahi. Bukankah itu sebagai mubtada? Bukan. Lafaz Allahi itu sebagai atful bayan, sebagai penjelas dari ya nama yang disebutkan sebelumnya itu Al-Azizi Al-Hamidi. Nah, i'rabnya disamakan. Surat maksudnya adalah surat Ibrahim di awal-awal ya. Okay. Nah, ayat pertama kalau ayat kedua ya, pokoknya awal-awal. Ila siratil azizi al-hamidi. Siapa Al-Aziz Al-Hamid itu? Allah. Nah, gitu maksudnya. Atful bayan itu. Jadi lafaz Allah itu sebagai penjelas, sebagai bayan dari yang disebut sebelumnya, yaitu Al-Azizi Al-Hamidi itu tadi. Ya, nah. Maka begitu pula dengan tadi asy-syaikhu al-imamu al-muhadditsu. Ya. Siapa asy-syaikhu itu? Al-imamu. Siapa al-imamu? Al-muhadditsu. Tapi al-imamu dan al-muhadditsu itu tidak sebagai badal. Karena badal itu kalau nama ya. Namanya nanti sebagai badalnya. Itu namanya atful bayan. Ya, atful bayan. Jadi kata al-imamu itu menjelaskan siapa yang dimaksud dengan asy-syaikhu. Begitu pula kata al-muhadditsu itu menjelaskan dari siapa yang dimaksud dengan asy-syaikhu. Begitu ya? Baik, mabruk insyaallah. 6. Sekarang kita masuk pada analisisnya ya. Masuk pada analisisnya. 6. Untuk membahas analisis ini, kita perhatikan dulu ciri yang pertama tadi. Mari kita perhatikan ciri yang pertama. Saya bacakan dulu kalimat-kalimatnya ya. Nanti untuk ciri yang kedua dan ciri yang ketiga tidak saya tuliskan lagi analisisnya. Kenapa? Karena prinsip kerjanya sama. Prinsip
analisisnya sama. Ya, oleh karena itu kita hanya menganalisis ciri yang pertama saja, nanti yang kedua dan ketiga bisa dikiaskan kepada ciri yang pertama dalam hal analisisnya, gitu ya. Analisis ini tentunya diperlukan bagi yang istilahnya pemula, yang masih belum begitu mahir. Adapun kalau sudah mahir, sudah terbiasa dengan konsep badal mubdal, ya tidak perlu lagi analisis seperti ini. Begitu ya, baik. Jadi mari kita perhatikan ciri yang pertama, yaitu ada isim isyarah dan diikuti oleh isim yang beralif lam. Hadzal rajulu tabibun. Hadzal rajulu tabibun. Laki-laki ini adalah dokter. Yang kedua, ra'aitu hadzal rajula. Ra'aitu hadzal rajula. Aku melihat laki-laki ini. Dan yang ketiga, dhahabtu ila baiti hadzal rajuli. Aku pergi ke rumah laki-laki ini. Yang akan kita analisis adalah kenapa kalimat yang pertama dibaca hadzal rajulu marfu'. Itu akan kita analisis. Kalimat yang kedua, kenapa dibaca mansub? Ra'aitu hadzal rajula. Padahal bunyinya sama, hadzal rajul. Yang pertama marfu', hadzal rajulu. Yang kedua mansub, hadzal rajula. Dan yang ketiga majrur. Dhahabtu ila baiti hadzal rajuli. Nah, gitu ya. Baik. Ini yang akan kita analisis. Harap diperhatikan, saya bacakan analisisnya. Pada kalimat pertama, lafadz ar-rajulu dibaca marfu' karena kedudukannya sebagai badal. Dari mana tadi kita tahu kalau itu sebagai badal? Ya dari cirinya itu tadi. Ada isim isyarah diikuti oleh isim yang beralif lam. Itu adalah konsep badal mubdal, makanya kita tahu. Oh berarti ar-rajulunya sebagai badal, hadzanya sebagai mubdal. Masalahnya adalah kenapa kok dibaca ar-rajulu marfu? Nah ini analisisnya. Ya, saya ulang. Pada kalimat pertama, lafadz ar-rajulu dibaca marfu' karena kedudukannya sebagai badal. Badal i'rabnya mengikuti mubdal. Mubdalnya sekaligus sebagai mubtada. Nah ini. Dari mana kalau hadza itu sebagai mubtada? Ya kembali kepada definisi mubtada. Apa definisi mubtada? Isim marfu' yang berada di awal jumlah. Berada di awal kalimat. Jadi yang berada di awal jumlah itu adalah isim. Itu hukum asalnya. Makanya kita tahu hadza di situ pada kalimat yang pertama, hadzal rajulu, hadzanya itu sebagai mubdal sekaligus sebagai mubtada. Nah, gitu ya. Taunya dari mana? Ya karena berada di awal jumlah. Kita lanjut. Jadi mubdalnya sekaligus sebagai mubtada. Mubtada selalu marfu' sehingga mubdalnya beri'rab marfu' dan badalnya juga ikut marfu'. Nah, bisa dipahami ya? Ini analisis kalimat yang pertama. Baik, jadi sekali lagi, kenapa hadzal rajulu ar-rajulu kok dibaca marfu'? Kenapa? Karena simpelnya begini, ar-rajulu sebagai badal, badal mengikuti mubdal yaitu hadza, hadzanya sekaligus sebagai mubtada, mubtada selalu marfu' sehingga hadza di situ hukumnya marfu' dan ar-rajulnya ikut marfu'. Jadilah hadzal rajulu. Baik, begitu ya. Sekarang langsung kita terapkan pada ciri yang kedua, kalimat yang pertama, analisisnya sama seperti ini. Silakan dengan Pak Geri, monggo Pak Geri. Monggo dianalisis al-ustadzu Zaidun fil masjidi. Kenapa Zaidun dibaca marfu? Itu kan yang menjadi badal mubdalnya ya. Al-ustadzu Zaidun. Monggo silakan Pak Geri. Dengan alur seperti itu tadi. Ya Ustaz. Dibaca dulu Ustaz nih. Nggih, al-ustadzu Zaidun. Nah, kenapa Zaidun itu marfu? Alurnya seperti tadi. Diulang dari dimulai dari kata-kata seperti ini.
Zaidun sebagai badal. Nah, seperti itu. Monggo dilanjut. Ya. Yaitun sebagai badal dan al-ustadu sebagai mubdal. Karena al-ustadu ini adalah di awal, yaitu sifatnya adalah mubtada, yang maka di situ i'rabnya adalah marfu, sehingga untuk badalnya mengikuti mubdal juga, makanya i'rabnya juga marfu, Ustaz. Baik, Masya Allah, khair laras. Lebih kurang seperti itu, ya, atau lebih tegasnya seperti ini. Al-Ustadu Zaidun. Ini adalah konsep badal mubdal, kategori ciri yang kedua. Ada gelar diikuti nama. Kenapa Zaidun dibaca marfu? Kok bukan Al-Ustadu Zaidan atau Zaidin? Jawabannya seperti itu tadi. Zaidun sebagai badal, badal mengikuti mubdal, ya, mubdalnya al-ustadu sekaligus sebagai mubtada karena berada di awal kalimat, dan mubtada i'rabnya selalu marfu, sehingga mubdalnya itu pun dihukumi marfu, dan zaidnya yang sebagai badal tadi ikut marfu. Nah, gitu ya. Jadi yang juga merupakan titik kuncinya adalah kita harus paham kedudukan-kedudukan kata di dalam kalimat. Oh, ini sebagai mubtada. Oh, ini sebagai khobar, ini sebagai maf'ulun bi, ini sebagai mudhof ilaih dan lain sebagainya. Ya, itu kita juga harus paham karena berguna untuk hal seperti ini. Begitu. Baik. Sekarang kita melangkah pada analisis yang kedua. Halaman setelahnya monggo dibuka. Saya bacakan pada kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua tadi bunyinya ra'aitu hadzar rajula. Ra'aitu hadzar rajula. Aku melihat laki-laki ini. Lah kok berubah ar-rajulnya? Yang pertama tadi marfu ar-rajulu, sekarang mansub ar-rajula. Nah, ini kita analisis. Pada kalimat kedua, lafadz ar-rajula dibaca mansub. Karena kedudukannya sebagai badal, ya, badal dari hadza, badal i'rabnya mengikuti mubdal, mubdalnya, nah ini krusialnya di sini. Mubdalnya sekaligus sebagai maf'ulun bi. Dari mana kita tahu itu maf'ulun bi? Ya, dari maknanya. Aku melihat laki-laki ini. Ya, berarti hadza di situ menjadi korban dari perbuatan melihat yang dilakukan oleh saya, oleh aku. Aku melihat. Nah, pihak yang dilihat itu namanya korban atau objek yang dalam bahasa nahunya disebut maf'ulun bih. Nah, gitu ya, dirasakan maknanya. Saya ulang, mubdalnya sekaligus sebagai maf'ulun bih. Di mana maf'ulun bih selalu mansub. Nah, ini. Maf'ulun bih selalu mansub sehingga mubdalnya beri'rab mansub dan badalnya juga ikut mansub. Paham ya? Nah, khair insyaallah. Sekarang langsung diterapkan pada ciri yang kedua. Ya, ciri yang kedua kalimatnya ra'aitul ustadza Zaidan fil masjidi. Dengan saudara Diana, monggo silakan. Dianalisis. Bismillahirrahmanirrahim. Zaidan sebagai badal mengikuti mubdalnya al-ustadzah, karena al-ustadzah sekaligus menempati posisi maf'ulun bi sebagai objek. Sedangkan maf'ulun bi i'rabnya selalu nasab. Mansub, betul. Nasab, mansub boleh. Jadi untuk badalnya mengikuti mubdal dengan i'rab mansub karena menempati posisi maf'ulun bi. Ya, sehingga zaidannya ikut mansub. Begitu ya? Zaidannya ikut mengikuti mansub. Insyaallah. Oh iya, tadi sekalian yang ciri yang ketiga ya. Ciri yang ketiga yang pertama tadi kalian kita bahas biar enggak ini. Afan Ustaz, kalau tidak mengetahui maknanya pripun Ustaz?
Ya, memang harus tahu maknanya dulu ya. Harus tahu maknanya dulu. Nah, ya, nanti dengan seiring ya jam terbang yang semakin banyak, semakin tinggi, semakin banyak pengalaman di dalam membaca akan tahu, oh ini kedudukannya sebagai maf'ulun bi, ini sebagai fa'il, ini mudhof ilai, dan lain sebagainya. Ya, butuh kebiasaan. Baik. Sebelum kita lanjut, kita kembali ke ciri yang ketiga tadi. Untuk kalimat yang pertama, ya saya bacakan. Ammut tolibi zaidun amamal madrasati. Ammut tolibi zaidun amamal madrasati. Paman murid itu, yaitu Z, ya, yang bernama Z, di depan sekolah. Ya, ini adalah konsep badal mubdal. Mubdalnya adalah yang menjadi status hubungan, yaitu paman, amu, namanya siapa? Z itu sebagai badalnya. Pertanyaannya adalah kenapa dibaca Zaidun marfu? Dengan saudara Dio Saputra, silakan. Baik, Ustaz. Ya. Bismillah. Jadi Zaidun itu dia sebagai badal mengikuti mubdal yaitu amu. Sementara kalau amu itu sebagai mubtada. Betul. Sementara mubtada itu maqam marfu sehingga dia mengikuti si badal itu mengikuti mubdal. Ya, sehingga Zaidun dibaca marfu, ikut marfu, begitu ya? Yes. Baik, khair insyaallah. Sekalian yang kalimat kedua, yaitu ra'aitu ammat tolibi Zaidan fisuqi. Ra'aitu ammat tolibi Zaidan fisuqi. Aku melihat paman murid itu, yaitu Zaid, di dalam pasar. Dengan saudara Abdul Khair, monggo silakan. Kenapa Zaidan dibaca mansub? Zaidan sebagai badal karena karena mengikuti. Enggak, bukan karena istilahnya. Enggak usah pakai karena. Zaidan sebagai badal mengikuti. Nah, gitu ya. Mengikuti mubdal. Mubdalnya mana? Amma. Baik, nah sekarang amma itu sekaligus sebagai apa? Amma sekaligus sebagai maf'ulun bih yang harokatnya adalah selalu mansub. Baik. Sehingga Zaidan mengikuti ya mansub, ikut mansub. Iya, dibaca Zaidan. Baik. Mabruk insyaallah. Begitu ya? Paham insyaallah. Nah. Kemudian kembali ke analisa yang tadi, analisisnya halaman 35. Yang ketiga sekarang, ini untuk yang majrur. Saya bacakan analisis yang ketiga. Pada kalimat ketiga, yaitu dhahabtu ila baiti hadzal rajuli. Sama-sama hadzal rajul, kali ini ar-rajulnya majrur, ar-rajuli. 6. Saya bacakan, pada kalimat ketiga, lafadz ar-rajuli dibaca majrur karena kedudukannya sebagai badal. Badal i'rabnya mengikuti mubdal. Mubdalnya sekaligus ya pada kalimat ketiga itu sekaligus sebagai mudhof ilai. Nah, gitu ya, mudhof ilai dari baiti. Baitinya sebagai mudhof, hadzanya itu sebagai mudhof ilai. Nah, kemudian mudhof ilai i'rabnya selalu majrur ya, sehingga mubdalnya pun dihukumi majrur dan badalnya ikut majrur. Jadilah ar-rajuli. Ya, gitu ya. Dhahabtu ila baiti hadzal rajuli. Baik. Sekarang silakan dikiaskan seperti itu untuk ciri yang kedua, ya, kalimat yang ketiga. Dhahabtu ila maktabil ustadzi Zaidin. Dhahabtu ila maktabil ustadzi Zaidin. Aku pergi ke kantor Ustadz Zaid.
Kenapa dibaca Zaidin dengan Aris Nur Hidayat? Silakan. Kenapa dibaca Zaidin majrur? Zaidin majrur karena Zaidin itu badal. Badal mengikuti mubadal. Mubdalnya adalah maktabil ustadzi. Satu kata saja. Al-ustadzi. Mubdal satu kata, ya, al-ustad, betul. Mubdalnya al-ustadzi. Al-ustadzi itu majrur karena mudhof ilaih. Mubdal sekaligus Mudhof sebagai ilaih mudhof dari ilaih. maktab. Iya, baik. Sehingga badalnya yaitu Zaid ikut majrur majrur. mengikuti Ya. mubdalnya. Mengikuti mubdal yaitu al-ustad. Mabruk insyaallah. Kemudian ciri yang ketiga, Dhahabtu ila baiti amit talibi Zaidin. Dhahabtu ila baiti amit talibi Zaidin. Aku pergi ke rumah paman murid itu, yaitu Zaid. Kenapa Zaidin di sini dibaca majrur? Dengan saudara Farid ya, monggo silakan Farid. Zaidin, monggo, Pak dosen. Terus, ya, Ya, Ustaz. monggo silakan. Izin coba menjawab ya Ustaz. Jadi, Ya. jadi di sini yang menjadi yang menjadi badalnya di sini adalah Zaidin sebagai Zaidin, badal. ya. Zaidin sebagai badal. Jadi di sini dia kenapa dia dijadikan majrur karena kata sebelumnya itu tolibi ya. Ami tolibi itu dimajrurkan karena dia Begini, dia mudah alurnya sebentar. Alurnya seperti yang sudah kita terangkan tadi. Jadi gini, Zaidin sebagai badal mengikuti mubdal. Nah, antum tentukan mubdalnya yang mana, begitu ya? Satu kata saja. Atolibi, Ustaz. Nah, baik, sebentar. Kalau ada status hubungan diikuti nama, maka yang menjadi mubdal adalah statusnya. Ya, statusnya. Apa statusnya di situ? Paman. Paman ya. Paman bukan murid, ya. Karena yang bernama Z itu bukan muridnya tapi pamannya. Nah, gitu ya. Ini yang saya maksud tadi, apabila ada kalimat dengan kata-kata yang banyak seperti ini, kemudian di situ ada konsep badal mubdal, maka kita harus tahu mana part yang menjadi mubdal, mana part yang menjadi badalnya. Dari mana caranya? Sesuai dengan cirinya. Cirinya adalah ada status hubungan diikuti nama pemilik status tersebut. Jadi kita cari status hubungannya dulu. Oh, di sini statusnya adalah paman. Nah, gitu ya. Paman. Terus siapa nama paman? Z. Berarti lafadz paman dengan Z itulah badal mubdalnya. Jadi nanti Zaidin di sini majrurnya bukan karena mengikuti at-thalib tapi mengikuti ami. Gitu ya, mengikuti ami karena Z ini badalnya yang menjadi mubdalnya bukan at-thalib tapi ami. Gitu ya. Nah, sekarang masalahnya ami itu majrurnya kenapa? Kalau ami majrurnya karena sebelumnya itu ada kata ila, Ustaz. Dan di situ dia karena dia huruf jar maka dia dimajrurkan. Ya baik, pelan-pelan ya. Sebentar. Santai, pelan-pelan, enggak apa. Ini proses belajar ya, enggak apa. Dinamika itu seperti ini. Yang penting konsisten, istiqomah. Harap diperhatikan, namanya huruf jar itu selalu mengenai yang terdekat dengannya. Ya, huruf jar itu tidak bisa melompat. Amalannya tidak bisa melompat. Di situ yang terdekat dengan ila, lafadz apa? Baiti atau aminya? Baiti. Nah, berarti ila itu mengenai baiti. Jadi ila itu memajrurkan baiti, bukan memajrurkan ami. Kalau begitu, aminya majrur kenapa? Mari kita rasakan maknanya. Dirasakan maknanya.
Dhahabtu ila baiti ammi. Aku pergi ke rumah paman. Rumah paman konsep apa? Mudhaf ilaih. Idhofah, betul. Nah, gitu ya. Jadi bait itu sebagai mudhaf, amminya sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih i'rabnya selalu mengikuti dengan mudhaf. ya, mudhaf. Gak apa, santai ya. Oke. Oke, kita tahu kalau antum ini benar-benar memang dari dasar ya bahasa Arab ya. Tapi patut kita apresiasi, luar biasa. Nah, apa? Dirasakan maknanya. Nah, ami itu sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih i'rabnya selalu majrur. Selalu majrur, kan begitu ya? Bukan mengikuti. Ya baik Ustaz. Khair insyaallah. Nah. Khair. Harap diingat ya. Mudhaf ilaih kan termasuk kedudukan pakem yang baru kita kasih di depan tadi ya. Contoh kedudukan pakem ya. Nah, jawab apa? Jadi diingat, mudhaf ilaih selalu majrur. Nah, gitu. Sehingga ami di situ majrurnya bukan terkena ilah, karena ilahnya masuk kepada baiti. Kalau begitu majrurnya kenapa? Dia sebagai mudhaf ilaih dari baiti. Baiti am itu kan konsep idhofah. Ada unsur kepemilikan. Ya. Baik. Jadi kalau begitu analisisnya seperti ini. Kenapa Zaidin itu majrur? Zaidin dia sebagai badal. Badal mengikuti mubdal i'rabnya. Mubdalnya yang mana? Ami. Terus ami itu majrurnya kenapa? Karena dia ya tadi sebagai mubdal, majrurnya karena sekaligus sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari baiti. Nah, sehingga karena ami itu sebagai mudhaf ilaih makanya dimajrurkan. Karena ami itu majrur dan dia sebagai mubdal, maka badalnya yaitu Zaidin ikut majrur. Begitu ya, Saudara Farid ya. Nah, khair insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Yes, sama-sama. Yang ini terus konsisten dan selalu hadir itu adalah kunci keberhasilan insyaallah bismillah. Baik, mabruk. Demikian ya, ini analisisnya. Artinya ke depan ya, kapanpun dimanapun antum mendapati kalimat-kalimat ya yang mengandung konsep badal mubdal, antum sudah harus tahu bagaimana cara membacanya. Ya, apakah dibaca marfu', mansub atau majrur, analisisnya seperti itu. Ya, kalau ada konsep badal mubdal ya, badalnya itu loh dibaca bagaimana, apakah marfu', mansub atau majrur, itu tentukan dulu mubdalnya. Kalau mubdalnya sudah ketemu, baru badalnya tinggal diikutkan saja. Begitu ya, mabruk insyaallah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita langsung masuk ke catatan itu ya, halaman 35. Catatan yang pertama, ciri badal mubdal yang kedua dan ketiga memiliki cara analisis yang sama dengan ciri yang ke-1. Makanya tidak usah diuraikan lagi, langsung tadi ya kita eksekusi. 6. Kemudian yang kedua, 3 ciri badal mubdal tersebut masuk ke dalam kategori badal kul min kul. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Jadi masuk kategori badal kul min kul. Nah, ini hanya istilah saja ya. Tapi nanti badal kul min kul juga memiliki bentuk yang lain selain 3 ciri ini gitu ya. Ini hanya sebagian saja. Baik. Kemudian berikutnya ada materi berikutnya dia, kita baca langsung, harap diperhatikan, saya bacakan. Bagaimana cara membedakan terjemahan kalimat dengan konsep mubtada khobar dan konsep badal mubdal? Sebenarnya inilah yang menjadi inti pembahasan dari pelajaran 8 di mukorornya, di kitab DL. Sebenarnya ini saja yang ditampilkan itu ya. Tapi karena ini kaitannya dengan konsep badal mubdal, maka mau tidak mau ya harus diterangkan semuanya secara detail.
Padahal aslinya cuma ini. Ya, yang dimunculkan di pelajaran 8 itu ini intinya nanti. Baik. Yaitu membedakan cara menerjemahkan antara konsep mubtada khobar dengan konsep badal mubdal. Bagaimana itu? Tolong diperhatikan. Saya bacakan. Kalau ada kalimat hadza rojulun, ya, rojulunnya dinakirohkan ditanwin, maka ini adalah konsep badal, konsep mubtada khobar. Sekali lagi, hadza rojulun ini adalah konsep mubtada khobar. Kalau mubtada khobar, cara menerjemahkannya ini adalah laki-laki. Atau ini laki-laki. Ininya disebut dulu. Itu kalau konsep mubtada khobar. Ya, misalnya hadza baitun, ini rumah. Dzalika masjidun, itu masjid. Hadhihi sayyaratun, ini mobil. Tilka sa'atun, itu jam. Ya, kalau tipe mubtada khobar, maka cara menerjemahkannya isim isyarahnya disebut dulu. Ini, itu gitu ya, disebut dulu. Adapun kalau konsep badal mubdal, bawahnya itu hadzar rajulu. Nah, itu kan konsep badal mubdal, ya kan? Ciri yang pertama tadi. Ada isim isyarah diikuti isim yang beralif lam. Maka yang seperti ini harap diperhatikan, ini sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap makna. Hadzar rajulu, cara nerjemahkannya adalah laki-laki ini. Nah, gitu. Bukan ini laki-laki, tapi laki-laki ini. Ya. Nah, yang seperti ini, hadzar rajulu, terjemahannya laki-laki ini adalah konsep badal mubdal, ini kalimat belum sempurna. Kenapa? Karena belum ada khobarnya. Hadzar rajulu itu hadza sebagai mubtada sekaligus sebagai mubdal, ar-rajulunya sebagai badal. Kalimat seperti ini belum sempurna. Kenapa? Karena belum ada khobar. Makanya cara menerjemahkannya menggantung. Laki-laki ini, menggantung ya kan? Ada apa dengan laki-laki ini? Maka perlu ada lafadz tambahan yang berkedudukan sebagai khobar. Kita tambahkan di situ tajirun. Hadzar rajulu tajirun. Cara menerjemahkannya, laki-laki ini adalah pedagang. Yang paling penting itu. Hadzar rajulu, cara menerjemahkannya laki-laki ini. Jangan diartikan ini laki-laki pedagang, bukan begitu. Ya, tapi laki-laki ini adalah pedagang. Ini adalah gabungan antara mubtada khobar dengan badal mubdal. Hadzar rajulu tajirun itu secara keseluruhan adalah konsep mubtada khobar. Kemudian mubtadanya itu berupa konsep badal mubdal. Begitu ya, bisa difahami ya rekan-rekan ya. Jadi monggo silakan. Kita sekarang buka tanya jawab dulu sebelum diakhiri, monggo. Saya mau mencoba konsep badal mubdal ini dengan banyak lafaz, Ustaz. Mohon koreksinya, Ustaz. Monggo silakan, Pak. Hadza rajulu tajiru kabiru goniyu. Betul nggak, Ustaz? Tajirun kabirun ghaniyun ditanwin, Pak, nggih. Semua, Ustaz. Nggih. Dalam semuanya ditanwin. Kan nggak ada alif lamnya. Laki-laki pedagang kaya besar ini. Oh, betul begitu caranya. Nggih. Nah. Kalau seperti itu nanti caranya di alif lam. Oke, caranya di alif lam. Hadzar rajulu, ya, hadzar rajulu, gitu nggih. Tadi gimana Pak? Jenengan mau nyebut apa tadi? Laki-laki pedagang besar kaya ini. Kalau pedagang tidak bisa dijadikan sifat karena itu bukan adjektif. Ya, yang bisa adalah kaya dan besar. Nah, gitu ya.
Kalau pedagang tidak bisa dijadikan kata sifat. Oh, bagus. Okay. Nah, itu nanti melibatkan konsep naat manut bagi memang belum dipelajari. Nanti pada bab 9 kita akan mengambil konsep naat manut, cara menyifati sesuatu. Ya, setelah ini kan bab 8 ya. Nanti bab 9 kita akan kembali mengambil konsep, yaitu konsep naat manut sekaligus konsep silah mausul nanti ada. Ya, nah, saya pikir kalau laki-laki pedagang yang begitu nggak ada. Bahasa Arabnya agak ini ya. Karena pedagang itu bukan kata sifat, tidak bisa digabung-gabungkan dengan kata sifat begitu kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau jenengan ingin mengatakan laki-laki yang besar dan kaya ini adalah pedagang, bisa. Hadzal rajulul ghaniyyu al-kabiru tajirun. Nah, seperti itu bisa. Gitu Pak ya? Oh, saya pikir tadinya pedagang itu bisa masuk dalam posisi sebagai predikat atau gelar, itu beda ya Ustaz? Oh, bukan Pak. G. Kalau jenengan ingin menggunakan gelar yang sebagai badal, maka harus sesuai cirinya Pak. G. Sesuai cirinya. Apa cirinya? Diikuti nama. Ini kan nggak ada namanya. G. Oh iya. Nah gitu, harus sesuai masing-masing porsinya. Gelar bisa menjadi badal mubdal kalau diikuti nama, gitu ya. Sedangkan contoh yang Bapak berikan ini kan tidak ada namanya. Boleh kalau dijadikan gelar, boleh misalnya pedagang Z itu kaya. Atajiru Zaidun ghaniyun, boleh. Kalau diniatkan pedagang itu sebagai gelar, gitu ya. Tapi sesuai porsi cirinya. Kapan gelar itu bisa menjadi konsep badal mubdal? Apabila diikuti nama. Nah, gitu ya, Pak Budi ya. Baik. Kalau kalimat yang tadi, hadzal rajulul ghaniyyu al-kabiru tajirun, maka nanti yang menjadi badal mubdalnya tetap hadzal rajulu saja. Adapun al-ghaniyyu al-kabiru ini nanti sebagai sifat dari ar-rajulu. Belum kita pelajari. Nanti pada bab 9 konsep naat manut. Tajirunnya sebagai khobar. Begitu ya? Baik. Jadi berjalan pada pakem-pakemnya, pada rel kaedahnya, gitu ya. Kapan gelar itu akan menjadi badal mubdal? Kalau diikuti nama. Kalau ada gelar tapi nggak ada namanya, itu bukan konsep badal mubdal. Begitu ya, Pak Budi ya? Baik, Pak Budi. Tadi udah mulai senang, saya pikir bisa merangkai banyak kata itu. Jadi apa Pak ya? Kita apresiasi berarti Pak Budi ini memang tipe orang yang sangat antusias belajarnya ya. Ya, luar biasa. Nah. Alhamdulillah Ustaz. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Nah. Ada lagi, monggo silakan. Saya Ustaz. Iya, monggo silakan. Ya. Apakah badal mubdal ini bisa berlaku untuk ghairu akil? Ghairu akil bisa. Ya, misalnya pengen menyebut kata apa? Misalnya nanti saya bantu bahasa Arabnya. Kalau Ustaz misalnya hadis sayyaratu jamilatun, bisa Ustaz ya? Oh iya, bisa sekali, betul, memang berlaku semuanya. Ciri yang pertama ya, ada isim isyarah diikuti isim yang beralif lam, itu berlaku mutlak semuanya. Mau akil, ghairu akil boleh. Hadhis sayyaratu, betul, itu adalah konsep badal mubdal. Ya, hadhis sayyaratu jamilatun. Hadhihi sebagai mubtada sekaligus sebagai mubdal, as-sayyaratu sebagai badal, kemudian jamilatun sebagai khobarnya. Begitu nggih, Dokter Anang nggih? Nggih. Satu lagi Ustaz. Monggo. Kalau yang di yang ciri nomor 3 yang kalimat pertama yang amu, berarti amu di situ ada 3 Ustaz. 3 posisi. 3 kedudukan. 3 kedudukan. Ya. Oh ya. Kita coba cek dulu. Iya, betul. Sebagai apa saja kira-kira? Coba disebutkan. Mubtada, mudhof,
sama mubdal. Masya Allah. Luar biasa ini antum ini ya. Sukses insya Allah. Iya betul. Nah, hanya saja karena mubdal dan mudhof itu sama-sama bukan kedudukan pakem, sehingga untuk menentukan i'rabnya mengandalkan kedudukan yang lain. Dalam hal ini apa yang dipakai kedudukan? Mubtada, ya kan? Nah, gitu. Mubtada itulah yang dipakai untuk menentukan marfu'nya dia. Karena amu itu kan sebagai mubtada, sebagai mubdal, sebagai mudhof. Mubdal dan mudhof itu sama-sama berpeluang bisa berubah, bukan kedudukan pakem. Sehingga kalau mubdal dan mudhof gitu saja itu tidak bisa ditentukan i'rabnya apa. Makanya tetap mengandalkan kedudukan yang lain yang sifatnya pakem, dalam hal ini apa? Mubtada. Nah, gitu ya. Baik, mabrur insyaallah. Betul. Ya. Sami. Ada lagi, monggo silakan. Afwan, Ustaz. Untuk ciri yang pertama, contoh yang pertama itu, Ustaz. Ya Firman, ada apa? Hadza rajulu, hadza di sini Ustaz sebagai mubdal. Ya, sebagai mubdal sekaligus mubtada. Terus kenapa enggak marfu? Begitu mungkin pertanyaan antum. Iya, Ustaz. Ya, ya, insyaallah. Khair, ya. Hadza itu lafat yang mabni ya Firman ya. Lafat yang mabni. Lafatnya mabni. Mabni itu artinya tetap tidak bisa berubah. Jadi hadza itu yang marfu bukan lafatnya tapi tempatnya saja. Yaitu tempatnya sebagai mubtada itu yang marfu. Ya. Nah, yang terlihat marfu'nya itu ya, terlihat i'rabnya secara sorry itu kalau isim-isim yang mu'rab Firman ya. Isim mu'rab kita hanya baru mendapatkan 4, yaitu isim mufrad, isim mutsanna, jamak mudzakkar salim dan al-ismul ladzi la yansharif. Isim mu'rab itu isim yang ada 9 itu loh ya, yang kita baru dapat 4. Nah, adapun hadza ini termasuk isim yang mabni. Mabni itu artinya tetap tidak bisa berubah. Jadi mau marfu, mansub atau majrur bacanya selalu hadza. Kalau begitu marfu'nya mana? Marfu'nya hanya tempatnya saja. Makanya nanti hadza ini nggak boleh langsung bilang hadza mubtadaun marfu'un, tidak boleh. Tapi menggunakan istilah fi mahalli raf'i mubtada. Ini sudah beberapa kali kita singgung ya masalah ini ya. Tapi yang penting difahami saja, hadza ini lafat yang mabni. Mabni itu tidak bisa berubah lafadznya, tapi tempatnya yang berubah. Begitu ya, Firman ya? Nah, Ustaz. Baik, insyaallah. Afwan Ustaz. Ada lagi, monggo. Monggo, silakan. Jenengan tadi mengatakan sorry, itu pengertiannya seperti apa, Ustaz? Sorry, yang mana ya? Yang tadi menjelaskan sorry gitu loh. Sorry, yang mana gitu? Sorry mungkin tadi. Oh, sorry. Oh ya. Bukan sorry ya, sorry. Ya. Sorihun ya. Sorry itu artinya jelas, gamblang. Ya, i'rab yang sorry itu i'rab yang terlihat pada lafadznya. Misalnya al-qalamu itu marfu. Mana tanda marfu'nya? Dhammah itu. Ini namanya i'rab yang sorry atau yang bersifat lafzi. I'rab yang terlihat pada lafadznya. Al-qalama mansub. Mana mansubnya? Fathah itu tanda mansubnya. Al-qalami majrur. Mana tanda majrurnya? Kasroh. Ini namanya i'rab yang sorry, yang jelas terlihat pada lafadznya. Ya, atau dinamakan dengan i'rab lafzi. Nanti lawannya adalah i'rab takdiri. Nanti akan kita pelajari pada saatnya. Ya, sekarang belum dulu. Jadi i'rab itu ada 2, ada i'rab lafzi dan i'rab takdiri. Nah, i'rab takdiri itu adalah i'rab yang tidak terlihat secara sorry, secara jelas pada lafadznya. Ya, nah misalnya qalami alal maktabi, penaku di atas meja. Qalami itu dia sebagai mubtada, harusnya marfu. Mana marfu'nya, dhammahnya nggak ada. Harusnya qalamui, harusnya begitu.
Tapi buktinya domahnya nggak ada. Nah itu namanya takdiri. Takdiri itu artinya disembunyikan, tersembunyi, itu takdir ya. Itu nanti saja akan kita bahas ya pada saatnya. Jangan sekarang dulu. Nanti malah tambah ngeluh. Baik. Ada lagi, monggo silakan. Oke. Nanya Ustaz. Monggo. Tes. Oke, Ya, silakan. Yang dari ciri ketiga, contoh ketiga itu yang aku pergi ke rumah paman murid itu yaitu Z, di mana Z ini kembali ke paman ya Iya, betul. Hubungannya. Nah, kalau seandainya Z ini ke muridnya gimana Ustaz? Z ini nama muridnya begitu. Kalimatnya bagaimana jadinya? Ya, Dhahabtu ila baiti Amit Tholibi Zaidin. Ya, misalnya begini. Aku pergi ke rumah paman murid itu yaitu Zaid. Ya, paman murid itu yaitu Z. Ini nanti Z-nya itu ya, itu nanti sebagai atful bayan. Ya, atful bayan. Kalau diniatkan Z-nya itu adalah kembali kepada tolib. Ya, kita belum belajar tentang atful bayan. Yang tadi sudah saya singgung di depan ketika menjawab pertanyaannya Abdi tadi, itu ya. Jadi Z itu sebagai atful bayan, atofnya kepada at-tolib, yang fungsinya untuk menjelaskan siapa tolib itu adalah Z itu. Gitu maksudnya ya? Iya gitu. Iya, boleh. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi yang membedakan adalah kedudukannya sebagai apa. Nah, gitu ya. Kalau Zaidin di sini diniatkan kembalinya kepada Ami, maka itu adalah konsep badal mubdal. Zaidinnya sebagai badal dari Am. Tapi kalau Zaidin dikembalikan kepada at-Thalib, maka itu nanti sebagai atful bayan. Ya, belum saja kita pelajari sekarang. Tapi setidaknya sudah punya gambaran ya. Sudah punya gambaran. Tapi bentuk kalimatnya sama Ustaz ya, begitu ya? Sama ya. Cuma kan memang namanya suatu kalimat itu kan ada yang ambigu begitu ya. Ada kalimat ambigu. Nah, bagaimana kita memahami ya dari konteks pembicaraan. Gitu. Baik. Iya Ustaz, matur suwun. Monggo. Ada lagi monggo, silakan. Silakan banyak-banyak bertanya boleh. Punten Ustaz. Monggo, silakan. Nyambung pertanyaan yang satu isim ada 3 kedudukan. Kayak semacam tadi pertanyaan apa ya? Amun kalau nggak salah. Ya, Amun. Betul, amu ya. Terus terus mudhof. Nah, betul. Yang untuk menjelaskan yang di i'rab cuman mubtada maksudnya Ustaz. Kalau yang lainnya dikesampingkan. Bukan istilahnya dikesampingkan begitu nggih, bukan begitu bahasanya. Maksudnya begini. Itu kan ada 3 kedudukan, mubtada, mudhof dan mubdal, kan begitu. Mubdal dan mudhof itu adalah kedudukan yang tidak pakem. Tidak pakem itu maksudnya apa? Tidak selalu i'rabnya, tidak selalu marfu, tidak selalu mansub, tidak selalu majrur. Alias bisa peluang semuanya. Bisa berpeluang marfu, mansub atau majrur. Berarti kan tidak bisa dipakai sebagai alat untuk menentukan i'rabnya, kan? Karena berpeluang berubah kan begitu. Maka dalam hal ini dibantu oleh kedudukan yang pakem yaitu sebagai mubtada. Ya. Nah, mubtada itu kedudukannya pakem. Nah, inilah yang dipakai untuk menentukan i'rabnya itu tadi. Ya. Nah, tapi secara kedudukan semuanya kena, boleh. Jadi memang kedudukannya ada 3 itu tadi. Sebagai mubtada iya, sebagai mudhof iya, mubdal juga iya. Hanya saja kalau sudah mulai berbicara masalah i'rabnya, ya, mana yang bisa diterapkan untuk membantu menentukan i'rabnya, yaitu mubtada'nya itu tadi. Karena mubtada itu adalah kedudukan pakem. Selalu marfu. Begitu ya? Kalau misal gini Ustaz. Ana coba ilustrasikan. Mubtadaun marfuun wa alamatu rafi'i dhammatun wa huwa mudhaf gitu Ustaz. Cukup. Boleh seperti itu boleh. Boleh.
Jadi terkadang kalau kita menjumpai suatu lafadz, suatu kedudukan yang double-double, maka kita boleh memilih yang paling kuat posisinya dalam kalimat. Itu boleh dalam bahasa Arab. Nah, seperti itu boleh. Matur suwun. Boleh juga disebut semuanya. Misalnya begini. Ammu ya, mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf wa mubdal, gitu juga boleh. Hanya saja memang mubdal itu kalau dalam hal i'rab itu jarang disebut. Karena memang mubdal itu istilahnya adalah kedudukan lemah. Ya, mubdal itu kedudukan lemah. Itulah mengapa selalu membutuhkan aspek yang lain untuk mengeksekusi i'rabnya apa. Begitu ya? Baik, mabrur. Oke. Ada lagi, monggo silakan. Baik, cukup sepertinya ya. Waktunya juga sudah lumayan. Rekan-rekan mungkin butuh beristirahat. Baik. Jadi alhamdulillah, ini yang saya maksud, jadi 2 pertemuan ternyata membahas konsep badal mubdal. Karena memang sangat panjang dan ini ya, butuh ini waktu yang banyak untuk menjelaskannya. Jadi nanti pertemuan berikutnya insya Allah kita tinggal masuk pada latihan soal-soal, gitu ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah semuanya, sabar ya, dijalani semua prosesnya, dinamikanya dalam belajar ya, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, nyuwun ngapunten. Kami akhiri majelisnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.